Oke, aku lanjut ya. Kita diskusi hari ini dengan temanya peningkatan ekspor kayu tanpa melemahkan SVLK. Dan diskusi ini akan dipandu langsung oleh Mas Iwan Wibisono sebagai moderator. Sedikit aku sampaikan biografi dari narasumber kita sore ini. Ada Bapak Robert Wijaya sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi, dan Advokasi dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO. Pendidikan terakhir Bapak Robert, yaitu menyelesaikan pendidikan Sarjana Electrical Engineer, S2 Manajemen, dan saat ini bekerja 12 tahun sebagai Direktur HPH, Industri Primer, Sawmill, dan Industri Lanjutan. Lainnya juga Bapak pernah menjadi auditor VLK Industri Lanjutan ya Pak ya. Yang kedua, kita punya pembicara Bapak Profesor Dr. Ahmad Maryudi. Beliau adalah Ketua Sebijak Institut dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau merupakan guru besar di bidang keilmuan, kebijakan kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM. Pendidikan terakhirnya menyelesaikan program sarjana di Fakultas Kehutanan di UGM, yang dilanjutkan dengan Master of Forestry di bidang kebijakan kehutanan di The Australian National University dan PhD dalam bidang kebijakan pembangunan kehutanan dari Göttingen University. Saat ini Bapak Profesor Dr. Ahmad Maryudi sebagai Deputy Coordinator Division Forest, Policy and Governance, International Union of Forest Research Organization. Dan salah satu editor Forest Policy dan Economics. Kemudian yang ketiga, narasumber kita adalah Bapak Krzysztof Obedinsky sebagai Senior Forest Governance and Timber Legality Expert di European Forest Institute. Bapak Krzysztof sendiri menyelesaikan pendidikan terakhirnya PhD Antropologi di University of Amsterdam, Netherlands pada tahun 2003. Nah, saat ini beliau sebagai Senior Forest Governance and Timber Legality Expert di European Forest Institute. Selanjutnya, diskusi akan langsung dipimpin oleh Mas Iwan. Monggo, Mas. Oke, terima kasih, Iza. Terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya. Ini rasanya kali ketiga saya memoderasi webinar terkait dengan isu SVLK, sustainability, dan semoga tidak bosan dan selalu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih ke teman-teman kaum yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator, senang terlibat di dalam proses diskusinya. Saya perhatikan juga sudah cukup banyak peserta yang hadir, kurang lebih ada 42 orang, dan juga ada dari berbagai latar belakang, ada LSM, akademisi, kemudian unsur pemerintah, dan juga teman-teman jurnalis. Sebelum saya mempersilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan pemikirannya, menurut saya 2 bulan ini kita melakukan diskusi yang cukup intensif ya, di banyak ruang-ruang diskusi, di banyak kesempatan mengenai, terutama dipicu oleh keluarnya Permendak 15 tahun 2020 yang kita ketahui juga sudah dibatalkan dan dicabut secara resmi. Peraturannya baru keluar beberapa hari yang lalu. Saya pikir itu juga sebuah langkah positif setelah kita khawatir bahwa Permendak 15 ini yang diniatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia malah justru sebaliknya mendapatkan respon negatif dari pasar, baik EU maupun non-EU, kemudian juga mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat sipil, kemudian juga sebagian asosiasi pun juga bingung dengan move ini. Tapi saya pikir kita bisa sedikit tarik napas atau berlega bahwa peraturan Menteri nomor 15, Perdagangan nomor 15 tadi tidak jadi diterapkan, dan kita bisa berharap Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam konteks ekspor. Tetapi juga saya pikir fair enough untuk kita bilang bahwa banyak hal yang masih harus diperbaiki terkait dengan SVLK sebagai sebuah sistem. Nanti itu juga bisa dielaborasi lebih jauh oleh Pak Robert, Pak Krzysztof, dan kemudian juga Mas Maryudi. Dan juga tentu mungkin pertanyaan yang saya ingin ajukan sebetulnya ada 2, paling tidak hari ini. Yang pertama adalah pelajaran apa yang muncul, yang bisa kita ambil dari Permendak 15 tadi, karena sebetulnya ini bukan kali yang pertama ada Permendak seperti itu, karena tahun 2016 juga sebelumnya telah terjadi. Nah,
kenapa ada konstan penolakan, keberatan atau argumentasi bilang bahwa dengan adanya SPLK membuat menjadi lebih rumit. Saya pikir kita perlu acknowledge bahwa bisa jadi memang ada persoalan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah hal apa yang, terutama mungkin nanti Pak Robert bisa juga elaborasi lebih jauh, hal apa yang bisa kita lakukan sama-sama, berbagai pihak ini, baik LSM, asosiasi, para pengusaha, pemerintah, dan yang lainnya, untuk mendorong atau memajukan kinerja ekspor Indonesia tanpa melemahkan SPLK, mungkin bukan sekedar melemahkan SPLK, tapi tanpa melemahkan aspek legalitas dan juga mungkin aspek keberlanjutan yang menjadi isu penting yang juga tentu menjadi concern kita bersama. Jadi dua hal itu yang ingin coba kita elaborasi lebih jauh. Saya berharap saya bisa mematuhi waktu jauh, dan sebelum saya persilahkan mungkin duluan Pak Robert, saya mungkin mau mengingatkan karena sebagian di sini juga ada teman-teman jurnalis, bahwa berbagai poin di dalam diskusi kita bisa dikutip, tetapi mungkin perlu mendapatkan persetujuan terutama misalnya dari narasumber. Mungkin bisa konfirmasi dulu sebelum dipublish atau didalami lebih lanjut poin-poin yang disampaikan oleh narasumber, supaya konteksnya juga menjadi tepat dan sama-sama bisa dipahami dengan mudah. Oke, tanpa memperpanjang waktu, di sini juga Mas Maryudi sudah hadir. Tadi saya mau dapuk dia yang duluan, tapi katanya Mas Maryudi belakangan aja setelah Pak Robert, Pak Christoph. Mohon izin Pak Christoph, kita pakai bahasa Indonesia ya. Saya yakin Pak Christoph tidak punya masalah dengan bahasa Indonesia. Sudah sekian puluh tahun jadi orang Bogor. Iya, masih ada masalah, tapi saya akan coba. Ya. Oke, campur-campur ya Pak ya. Oke, kita persilahkan mulai dari Pak Robert dulu. Kalau boleh, mohon singkat saja, kita 10 menit kurang lebih masing-masing. Jadi kita nanti masih ada ruang untuk coba diskusi sedikit. Monggo Pak Robert, saya persilahkan. Baik, selamat sore. Terima kasih Mas Iwan. Ini ada Prof. saya nih, Pak Maryudi dari Gajah Mada. Mrs. Christoph, how are you? Thank you for your attention for the support Indonesian for the flag tea, ya. Of course, Pak. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin dari kementerian juga di sini ada dari perdagangan, dari perdagangan dan dari kehutanan. Sebenarnya judul hari ini kita sangat berterima kasih. Jadi ada judul hari ini sebenarnya mencakup legal standing daripada keberadaan Permendak nomor 84 itu sendiri. Memang ini bergulir dari tahun ke tahun, ketidaknyamanan atau ada tanda petik banyak yang ada yang tidak senang, tidak banyak, tapi ada yang tidak senang, sehingga ini merupakan, saya katakan sebagai pembisik. Nah, puji syukur dan alhamdulillah hari ini bahwa kita sudah punya ada Permendak 45 yang terbit 2 hari lalu atau 3 hari lalu yang menyatakan bahwa mendel Permendak 15. Yang saya mau sampaikan saat ini dan mungkin bisa dicatat, saya mau bicara mengenai yang pertama adalah legal standing dari Permendak 45 sendiri. Kalau kita baca konsideransinya di kata menimbang, itu sangat jelas disebut, karena kata menimbang itu menyangkut dengan Perpres nomor 21 adalah yang tahun 2014 itu adalah VPA, ya, VPA kita antara Uni Eropa dengan Indonesia, ya, itu sangat jelas disebut. Nah, ada kalimat berikutnya yang mesti dicerna, bahwa di situ khususnya terkait dengan penggunaan fee legal sebagai dokumen pelengkap pabean. Jadi Permendak 45 ini menyatakan bahwa penggunaan fee legal sebagai dokumen pelengkap pabean. Ya, jadi konsideransinya memutuskan adalah menghapuskan Permendak 15 dengan kata menimbang itu ada di Permendak 45. Jadi ini kita mesti
mesti mencerna dengan tajam. Dan pertanyaannya adalah, ini bahasa hukumnya, kalau Permendak 15 tadi itu mendel Permendak 84. Jadi saya ulangi, Permendak 15 itu mendel Permendak 84. Permendak 45 itu mendel Permendak 15. Pertanyaan saya, apakah dengan mendel dan mendel itu mempunyai pengertian bahwa Permendak 45 itu mengembalikan fungsi Permendak 84, ya? Karena kalimat di Permendak 45 tidak ada menyatakan bahwa dengan mendel Permendak 15 kita kembali marwahnya ke Permendak 84, ya. Ini poin pertama mengenai legal standing per tanggal hari ini, ya. Ini legal standing daripada peraturan dari Permendak 45. Saya katakan ini peraturan karena hanya mendel, ya. Ini yang pertama. Lalu saya berangkat, saya ke poin yang kedua. Saya bicara mengenai isu dengan dihapusnya Permendak 15. Dengan adanya 45 ini, tentu kita bicara mengenai isu Permendak 15. Isu Permendak 15 ini paling tidak saya mencatat ada 3 isu yang berkembang saat ini dari masing-masing stakeholder. Yang pertama, stakeholdernya adalah dari Kemendak sendiri. Karena beliau adalah, kementerian ini adalah pengampu. Yang kedua itu dari Kementerian Perindustrian. Karena beliau adalah pembina di industri kehutanan. Lalu yang ketiga, isu ini berkembang dari asosiasi lain. Ya, asosiasi lain ini yang saya maksud asosiasi furniture, asosiasi lain, ya, dari Asmindo. Nah, ini ada tiga isu ini yang saya bisa tangkap dan saya coba sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mulai dari pengampu. Permendak 15 itu tidak menyatakan apa-apa, hanya menyampaikan suatu di situ keputusan yang sangat abu-abu, tidak memberikan suatu gambaran mengenai status daripada fee legal itu. Dia hanya menyebutkan tidak menggunakan. Nah, ada dua keterangan yang saya bisa dapat. Yang pertama adalah announce dari Kemendak sendiri ke luar negeri, ya, ke Uni Eropa. Dan yang kedua saya dapat dari Instagram. Saya coba menyimpulkan kedua isu yang disampaikan. Nah, mengenai Mendak ini isunya nomor 1 adalah menyederhanakan persyaratan ekspor produk industri kehutanan. Jadi wood and wood product. Ya. Jadi tujuan daripada Permendak nomor 15. Yang kedua adalah memangkas biaya. Yang ketiga adalah mempercepat proses ekspor sekalian untuk promosi dan untuk meningkatkan ekspor. Nah, menangkap isu ini saya melihat abu-abu. Kita dari Asmindo rapat dan itu kelihatannya abu-abu, sehingga kita terdorong setelah Fitcon sebelumnya, kita terdorong sehingga kita membuat surat mohon maaf karena ini menurut kami juga sangat berbahaya, sehingga kita menulis surat ke Bapak Presiden. Kita menulis surat itu tanggal 30. Intinya karena ini abu-abu, inti surat itu adalah kita minta Permendak 15 itu didel. Ya, itu isi surat kami ke Bapak Presiden dengan tembusan ke kementerian terkait. Ada 10 kementerian yang kami sampaikan. Nah, ini isu dari Kemendak sendiri. Lalu yang kedua, mungkin kita lebih hati-hati. Yang kedua ini saya mau sampaikan adalah isu dari Kementerian dari Kementerian
dari Kementerian Perindustrian. Kalimat-kalimat dari perindustrian adalah, ini suratnya kepada koordinator Menko Perekonomian. Di atas disebut bahwa sangat setuju dengan FLEGT VPA Indonesia Uni Eropa. Sangat setuju dan mendukung, dan seharusnya demikian. Lalu kemudian dia menyampaikan isu sentral yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan dari SVLK. Apa isu itu? Nomor satu, kesederhanaan prosedur atau proses pengurusan SVLK. Penyederhanaan proses pengurusan SVLK. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, isu yang kedua adalah bagaimana biaya ini terjangkau. Ini isu nomor 2. Lalu yang ketiga, bagaimana bagaimana Filegal ini bisa mendapat pengakuan secara internasional, bukan hanya di Uni Eropa. Tentu ini menyangkut dengan kos. Nah, lalu disampaikan juga apa yang dirasakan oleh, ini segmen khususnya adalah teman-teman yang IKM. Ya, jadi ini bukan saya yang bicara, tetapi dari Kementerian Perindustrian. Apa yang dirasakan oleh IKM? Nomor satu, pengurusan ini cukup sulit dan waktunya cukup lama. Apa yang dimaksud dengan waktu cukup lama adalah proses perizinan legalitasnya. Nah, ada yang tidak bagus di sini kalimatnya, jadi mohon dicermati. SVLK itu adalah tujuan akhir daripada proses perizinan. Jadi kalau mendapatkan legalitas, kalau kita sudah dapat legalitas perusahaan, baru kita bisa mengurus SVLK. Itu betul. Celakanya dikatakan mengurus SVLK yang sulit. Yang benar adalah yang sulit adalah mengurus legalitas perusahaan. Itu yang benar. Jadi ini memang kita mesti bersama-sama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, kita, lalu kemudian Kementerian Perindustrian, ini mesti duduk bersama. Menyampaikan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan legalitas perusahaan ini. Ini saya pikir masalah pokok. Jadi mungkin nanti saja kita bahas, tapi yang penting saya sampaikan isu ini sehingga kita tidak mengandai-andai kenapa sih tiap saat kita mendapat goncangan mengenai status dan keberadaan dari fee legal kita itu. Itu yang saya sampaikan. Lalu poin kedua adalah biaya masih cukup mahal. Saya pikir ini juga masih dikatakan relatif. Ya, biaya mahal ini kami sudah berusaha tutup. Ya, dan alhamdulillah saya pikir sampai hari ini untuk teman-teman IKM ini baik dari Kementerian Kehutanan, baik dari Kementerian Perindustrian, baik dari koperasi, baik dari NGO, alhamdulillah kita bisa mensupport, memberikan audit gratis kepada teman-teman IKM. Jadi solusinya memang. Pak Robert, mohon izin Pak. Pak Robert, 1 menit lagi boleh? Boleh. Oke, sip. Makasih Pak. Lalu yang ketiga itu bagaimana fee legal ini bisa setara dengan FSC dan sebagainya. Itu mungkin. Nah, saya ini menutup yang terakhir isu dari asosiasi. Saya pikir ini yang paling penting. Mohon dicatat dan kita cari solusinya. Apa kalimat yang berkembang sepanjang hampir 4 tahun ini? Yang pertama, SVLK ini menurunkan ekspor. Ya, itu isu yang selalu dikeluarkan. Sedangkan saya berikan data untuk furniture 2016 1,62. Kerajinannya 0,834. 2017 1,62 miliar US dollar. Kerajinannya itu 868 juta. Di 2018 1,69 miliar US dollar. Kerajinannya 870. Di tahun 2019 1,95 miliar US dollar dan kerajinannya 8,92. Naik 14,5%. Jadi bullshit kalau dikatakan SVLK ini menghambat ekspor, menurunkan ekspor. Itu bohong. Ya, ini data BPS.
Lalu yang saya sampaikan, yang isu yang kedua adalah SLK di hulu saja, di hilir tidak perlu. Bapak lihat kemarin di CNN, sampai Ibu Siti Nurbaya pun minta dipecat karena tidak mau mengikuti katanya. Nah, bagi saya bukan itu masalahnya. Tolong berikan solusi. Kalau minta di hilir tidak ada, di hulu saja, lo solusinya apa? Berikan kami gambaran supaya kita ini orang sekolah semua, bukan orang nggak sekolah. Jangan cuma bilang tidak, tapi tidak ada solusinya. Nah, ini isu yang kedua. Lalu isu yang ketiga yang disampaikan, illegal logging itu ada di hulu, di hilir tidak ada. Betul, memang yang kerja itu di hulu. Nah, kalau tidak ada demand-nya, kalau tidak ada yang pesan, orang mau kerja illegal logging kalau nggak ada yang pesan, tidak mungkin. Nah, kesimpulannya, mari kita belajar memperbaiki mentality kita. Indonesian mentality ini memang masih perlu kita benahi. Nomor satu, coba lihat berapa banyak orang Indonesia yang tidak mau bayar pajak. Senang kalau tidak bayar pajak. Yang kedua, ya otomatis. Kalau dapat kayu murah ya kita bisa beli dengan kayu murah, jangan kayu yang mahal. Terima kasih, Pak Iwan. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Robert. Pesannya cukup clear ya bahwa mengkambing hitamkan sebuah sistem seperti SVLK juga tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Artinya harus dicari solusi bersama, terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Jadi memang penting untuk kita cermati bersama, dan juga tadi di awal disampaikan bahwa perlu dicermati bersama apakah memang kita otomatis kembali kepada peraturan Permendak yang sebelumnya. Oke, singkat dari saya itu Pak Christoph, saya persilahkan. Mungkin bisa bicara sedikit dari perspektif taruhlah mungkin market atau EU atau yang lain terkait dengan beberapa move yang terjadi belakangan ini terkait dengan Permendak ke-15 kemudian dicabut dan kembali ke Permendak 84 2016. Dan kurang lebih apa konsekuensinya, dan menarik juga untuk menggali lebih jauh apa yang bisa dilakukan oleh pasar, terutama kayak macam EU sebagai partner utama Indonesia untuk memperkuat isu legalitas dan keberlanjutan atau kelestarian dari produk-produk kayu Indonesia. Saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Bang Iwan dan selamat sore semua. Saya coba dibahas dalam bahasa Indonesia karena ini sore mungkin agak kualitas bahasa Indonesia sudah saya menurun, tapi saya akan coba. Jadi saya akan coba lanjut dari beberapa poin yang Pak Robert tadi sampaikan, dan saya sangat setuju dan sangat kita punya pemahaman yang sama. Mungkin saya tidak akan bicara banyak tentang P15 ini karena ini sudah terjadi dan sudah tadi dijelaskan sama Pak Robert, dan sebenarnya ya sudah dicabut walaupun masih ada beberapa pertanyaan. Dan sudah mungkin saya juga garis bawahi di sini, saya bicara atas diri sendiri pribadi dari EFI, tidak mewakili perspektif EU. Saya kira yang penting sekarang kita fokus ke pengalaman atau pelajaran dari apa yang terjadi selama 6, 8, 9 bulan terakhir, dan pelajaran apa yang bisa diambil dan what next gitu ya. Pokoknya P15 kita bisa juga telusuri lagi dan diskusi kenapa dan siapa dan bagaimana, tapi saya kira ini penting juga dan jadi bagian dari pengalaman atau pelajaran, tapi saya rasa dan mungkin itu topik ke depan lagi. Menurut saya ada beberapa poin atau pelajaran yang penting ke depan. Jadi salah satunya adalah kenapa itu semua terjadi, karena pemahaman tentang SBLK dan VPA in particular adalah cukup terbatas, dan apresiasi terhadap SBLK dan VPA juga agak mungkin menurun beberapa tahun terakhir dan perlu didongkrak lagi. Poin kedua adalah ya ini memang juga termasuk personal atau sektoral kebijakan atau polisi yang mungkin juga perlu dipikirkan dan dimengerti. Ada juga motivasi ekonomis seperti Pak Robert tadi sampaikan bahwa ada biaya, ada ekspektasi ekspor naik, ada revenue naik, ada segala macam. Jadi ini juga ada salah satu alasan dan perlu dicermati.
Ada juga komparasi-komparasi dengan eksportir yang lain. Jadi ada aspirasi terhadap misalnya komparasi dengan Vietnam atau Malaysia dan sebagainya. Dan juga menurut saya salah satu pelajaran adalah posisi VPA itu sendiri. Apakah cukup kuat dasarnya legal saat ini supaya tidak digoncang seperti ini di masa depan. Jadi menurut saya ada beberapa pelajaran umum yang bisa nanti didalami. Saya kira mungkin untuk pembicaraan yang pada saat yang lain. Ini sebenarnya saya mau fokus di sini untuk sampaikan beberapa detail untuk what next, building up on komen-komen dari Pak Robert. Jadi misalnya terkait dengan biaya tadi, terkait dengan kesulitan pengurusan SVLK dan sebagainya. Untuk kita memikirkan bagaimana ekspor kayu bisa naik, tapi SVLK tidak diganggu, saya kira sudah banyak pembicaraan seperti Pak Robert singgung tadi tentang penyederhanaan. Dan saya kira itu sudah diangkat di dalam diskusi rencana-rencana revisi P30, P14, yang lain-lain. Dan saya kira itu mungkin harus kita pikirkan kembali juga tujuannya apa dari revisi ini dan kriteria indikator apa yang mau direvisi, terus juga subsidi apa yang mau diberikan atau dinaikkan. Saya kira semua hal itu sempat diangkat dan kita perlu kembali ke sana, kita perlu discuss hal-hal seperti itu supaya eksportir SME terutama bisa merasakan perbaikan. Kemudian saya kira juga yang kita perlu lakukan untuk mendongkrak SVLK dan ekspor adalah komunikasi. Jadi ini salah satu menurut saya alasan kenapa krisis P15 itu kemarin terjadi, karena yang seperti saya singgung tadi, komunikasi antara kementerian dan pemahaman tentang SVLK dan BPA di luar KLHK itu sangat minim. Ya, kita tahu ada banyak alasan kenapa demikian, karena staff turnover sering terjadi, karena ada kepentingan yang lain, ada fokus ke sektor-sektor yang lain. Kita paham itu semua, tapi yang kita tahu adalah bahwa komunikasi itu kurang, dan jadi menurut saya salah satu hal juga yang menuju ke Christoph, 5 menit ya Pak? Oke, nggak apa-apa, 5 menit cukup. Salah satu hal yang penting untuk ini juga termasuk upaya untuk mendongkrak ekspor dan SVLK adalah building bridges. Jadi kita harus bangun jembatan-jembatan dengan kementerian yang lain ini, Permendak, Kemenko dan yang lain-lain, untuk bisa menjadi selevel gitu. Saya kira ini perlu pekerjaan yang intens di sana. Saya juga pikir ada juga hal yang terkait dengan penegakan atau enforcement, penegakan hukum. Kita bisa saja bicara tentang bagaimana kita naikkan ekspor dan mensupport peningkatan dan sebagainya, tapi untuk melakukan itu atau untuk mencapai itu perlu juga kita confident bahwa kasus-kasus yang ada itu diadres dengan baik. Jadi lagi-lagi kita ada inisiatif, saya dengar di kementerian, working group untuk menangani hal-hal seperti itu semua harus jadi perhatian dan mungkin juga perhatian multi-stakeholder. Mungkin terakhir itu juga untuk mendongkrak ekspor, saya juga akhir-akhir ini dengar ada pembicaraan tentang peningkatan luas penampang produk-produk kayu yang mau diekspor supaya lebih gampang, supaya produk yang lebih sederhana bisa diekspor, dan ada pro kontra dan sebagainya. Ya, ini adalah memang hal internal Indonesia, dan saya kira ada plusnya, ada minusnya. Ya, mungkin satu hal yang perlu diperhatikan di sana adalah
jangka waktu, apakah perluasan penampang ini selama-lamanya atau mungkin ada batas waktu, dan juga stakeholder Indonesia mungkin perlu pikirkan sedikit tentang posisi utama yang Merbau memiliki di sana. Jadi ada beberapa hal-hal teknis seperti itu yang saya kira bisa didiskusikan dan diadres sehingga ekspor kayu itu bisa naik dan bisa lebih lancar, bisa lebih menunjukkan progres. Dan jadi saya kira dari saya mungkin seperti ini. Saya kira ada beberapa pelajaran umum dan ada beberapa langkah khusus yang kita semua bisa ambil untuk membantu untuk mewujudkan ekspor kayu itu naik dan SVLK ada manfaatnya terutama kepada usaha kecil dan menengah SME. Mungkin begitu saja dari saya dulu, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih, Christoph, untuk poin-poinnya. Saya garis bawahi beberapa hal tadi, bahwa pertama, kita perlu perkuat kerjasama dan terutama membangun jembatan antar lembaga, antar kementerian, dalam konteks koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat. Sebetulnya kalau kita sepakat bahwa SVLK hanya menjadi tools untuk meningkatkan ekspor dan daya saing berorganisasi, artinya juga penting, tadi juga disampaikan bahwa penting mungkin untuk lebih mengintensifkan upaya-upaya komunikasi, promosi terhadap apa yang dimiliki Indonesia ke pasar. Dalam satu diskusi kalau nggak salah, saya lupa, Pak Robert atau yang lain bilang bahwa kalau urusannya sama buyer kami misalnya kayak importir langsung, serahkanlah kepada kami, Asmindo dan yang lain. Tetapi ke end user, ke konsumen langsung, nah itu yang perlu diperkuat promosinya di negara-negara tujuan yang kita tampaknya masih kalah dibandingkan negara-negara lain. Nah, dari situ saya mau masuk ke Prof. Maryudi, Mas Maryudi, yang juga banyak melakukan studi terkait atau mencermati sebetulnya apa sih sebetulnya sedang terjadi gitu ya. Jangan-jangan sebetulnya kayak Permendak 15 kemarin itu adalah ekspresi rasa frustasi dari sebagian para pelaku usaha bahwa kok angkanya mentok segitu-segitu aja. Ya memang jangan-jangan kapasitas industrinya punya juga memang maksimum segitu gitu ya. Dan pada akhirnya yang paling gampang ditembak adalah menyampaikan frustasinya adalah ini semua gara-gara SVLK misalnya. Padahal jangan-jangan ada persoalan yang lebih mendasar yang dihadapi oleh industri kayu, khususnya furniture, yang belum diadres atau belum diselesaikan dengan baik. Mas Maryudi juga banyak melakukan pencermatan terhadap bagaimana sih peta situasi di pasar-pasar non-EU, Amerika, Jepang, Korea, Cina, dan yang lain terhadap isu legalitas. Apakah mereka lantas karena bukan EU, kita bisa jualan seenaknya bahwa nggak pakai legalitas atau keberlanjutan, oke lah gitu. Makanya untuk non-EU dibebaskan saja. Itu yang mungkin bisa kita dengarkan lebih lanjut nanti dari Mas Maryudi. Termasuk way forward-nya apa sih yang perlu kita dorong bareng-bareng nih dengan yang terlibat atau yang hadir di sini, karena banyak diantaranya yang hadir juga para veteran yang mendorong SVLK, yang mendukung, dan sebagian juga ada yang tidak setuju dengan berbagai role-nya masing-masing. Saya persilakan Mas Maryudi. Baik, terima kasih Mas Iwan atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum nanti saya mungkin akan lebih banyak ke depannya bagaimana, tapi mungkin sedikit di awal mungkin saya ingin mencoba ikut masuk lagi dalam kontroversi SVLK ini ya, apakah ini membebani atau menurunkan ekspor dan lain sebagainya begitu. Saya sepakat dengan Pak Robert tadi, memang secara agregat begitu data dari yang kami kumpulkan dari berbagai sumber itu memang tidak ada, kami belum menemukan bukti lah kalau misalkan SVLK itu menurunkan ekspor gitu, karena faktanya memang secara agregat nasional itu memang naik begitu. Walaupun kami juga tidak menutup mata, memang ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Kami ada riset kira-kira hampir 4 tahun begitu. Kami memang mencatat ada suara-suara dan kami menyaksikan juga memang ada kawan-kawan yang mungkin memang agak terdampak juga begitu. Memang itu juga tidak bisa kita pungkiri begitu. Tapi memang
dalam catatan kami memang pertama adalah secara agregat dan kedua kebanyakan dari responden-responden penelitian kami juga mungkin juga melihat SVLK ini sebagai satu hal yang positif begitu. Nah, terkait dengan tadi mungkin pertanyaan Mas Iwan tadi disampaikan juga apakah kita bisa menjual tanpa SVLK untuk pasar-pasar non-EU begitu. Ini sementara memang kalau kita cermati dari BPA itu kita memang sudah berjanji ya bahwa Indonesia memang tidak hanya menggunakan fee legal ini untuk Uni Eropa saja begitu. Kalau kita cermati di pasal 10 begitu BPA itu kan kita juga menjanjikan begitu ya bahwa kita juga akan memastikan fee legal, SVLK, legalitas ini untuk pasar-pasar non-EU dan juga mungkin juga domestik juga begitu. Walaupun memang kalau kita lihat mungkin concern dari masing-masing negara ini berbeda. Jangankan di antara EU dengan non-EU begitu, tapi di dalam EU saja mungkin beragam begitu ya, antara Jerman mungkin dengan anggota EU yang lain mungkin juga berbeda, UK gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin, dan ini juga berimplikasi pada penerapan EUTR-nya yang mungkin ada keragaman di sana. Mungkin nanti Christoph juga bisa mengelaborasi lebih lanjut. Nah, ada satu fenomena menarik yang mungkin perlu kita cermati dan mungkin ini bisa menjadi peluang bagi kita bersama untuk semakin meningkatkan ekspor kita tanpa harus menghilangkan fee legal dari persyaratan begitu. Kalau kita cermati, Amerika ini kan pasar yang luar biasa besar ya, Amerika, Cina, Jepang dan lain sebagainya. Kita lihat kawan kita Vietnam begitu bisa mengkapitalisasi perang dagang antara Cina dengan Amerika begitu. Kenapa kita tidak bisa? Ini menjadi satu pertanyaan juga mungkin untuk Pak Robert juga dan kawan-kawan juga pelaku industri. Kenapa dan juga tidak hanya kawan-kawan industri dan juga pemerintah di sini. Kenapa Vietnam bisa memanfaatkan ini begitu? Lebih dari 50% produk furniture Cina itu masuk ke Amerika. Mungkin data yang kami punyai begitu setelah adanya perang dagang antara Cina dan Amerika. Furniture kalau tidak salah Amerika 20 miliar dolar begitu ya. Itu nilai yang sangat besar sekali dan Indonesia kan agregat hanya 1, begitu ya. Kita bisa ngambil 5-10% dari pasar Amerika itu kan luar biasa begitu. Dan ini Vietnam berhasil begitu. Nah, kalau kita mau mengikuti report-report ataupun laporan dari ITTO gitu ya, yang tiap 2 mingguan dia mengeluarkan laporan begitu ya, ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik yang berkaitan dengan Vietnam gitu, bahwa Amerika ini sudah mulai menginvestigasi ya produk-produk Vietnam. Ada 12 produk kalau nggak salah yang mulai akan diinvestigasi oleh Amerika yang berkenaan dengan dugaan bahwa produk itu dari produk ilegal begitu. Termasuk di sini ada wooden furniture juga masuk salah satu produk yang mungkin yang akan diinvestigasi begitu. Hal-hal seperti ini mungkin bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk di sana begitu. Nah, di sini mungkin juga peran dari kementerian lain begitu ya, misalkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan fasilitasi kepada kawan-kawan di pelaku gitu. Dan nampaknya ini dari penerawangan kami begitu itu belum terlalu banyak dilakukan begitu. Saya kok mempunyai dugaan bahwa kita sudah punya SVLK sudah begitu. Nampaknya seperti itu aja begitu. Padahal ini kan baru bisanya begitu. Nah, untuk konsumen kan beda lagi begitu. Dan di sini kita belum banyak dieksplorasi strategi-strategi komunikasi, strategi pemasaran begitu. Dan nampaknya juga saya nggak tahu, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nampaknya kita terlena dengan SVLK ini saja udah cukup begitu, Pak. Dan nampaknya tidak sesederhana itu gitu.
Misalkan sebagai contoh, lagi-lagi saya ambil Vietnam gitu ya. Vietnam kalau kita lihat di peta nggak ada gitu, nggak kelihatan begitu ya. Tapi ekspor furniture-nya 5 kali lipat lah dari kita begitu. Nah, ada hal-hal yang cukup menarik yang mungkin dilakukan oleh industri di Cina dan mungkin nampaknya kurang begitu optimal dilakukan oleh kawan-kawan kita di tanah air gitu. Misalkan desain begitu. Desain nampaknya juga Vietnam ini cukup lagi ya. Baik, Mas. Cukup. Insya Allah tidak sampai 5 menit. Desain nampaknya Vietnam sudah cukup advance, relatif lebih advance dari kita, dan itu mungkin perlu kita eksplorasi begitu ya. Dan nampaknya kita lemah di sana begitu. Kalau saya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan kawan-kawan pelaku di furniture begitu. Kalau kita lihat nampaknya juga desain-desain itu dari buyer begitu, dari pemesan, dan ini hal-hal seperti ini mulai ditinggalkan oleh Vietnam, dan saya menduga hal inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa Vietnam itu bisa memanfaatkan perang dagang tadi Cina dengan Amerika dan bukan kita begitu. Negara-negara lain kita Cina tahu lah sudah mulai ada regulasi baru ya, walaupun mungkin implementasinya mungkin perlu kita lihat kembali begitu. Tapi kayak Korea juga baru-baru ini dalam 6 bulan terakhir ini juga punya masalah dengan Vietnam begitu ya, terkait dengan dugaan dumping policy dari Cina, dan mungkin kita bisa masuk di sana juga. Kalau kita lihat kan pasar kita untuk Vietnam, untuk Korea, bisa dikatakan kalau data dari kami itu sumber impornya loris, kecuali untuk produk-produk yang misalkan furniture dan plywood, itu relatif masih loris, dan ini nampaknya Korea juga relatif cukup mulai mengketatkan, dan itu mungkin bisa kita jadikan sebagai batu loncatan, pintu masuk untuk lebih jauh masuk pasar Korea Selatan. Jepang juga ini impor dari dalam 6 bulan terakhir juga turun dari Cina. Ada terkait dengan COVID, terkait dengan liburan di Cina itu juga menurun, dan dengan adanya lockdown ini kan tidak serta-merta setelah liburan bisa masuk juga begitu. Ini mungkin bisa hal-hal yang mungkin bisa kita eksplorasi yang mungkin nanti bisa meningkatkan ekspor kita yang sebenarnya sudah dikatakan Pak Robert tidak turun, tapi bisa kita angkat kembali begitu ya. Itu mungkin juga penting untuk kita lakukan, dan nampaknya juga tren di negara-negara non-EU ini termasuk pasar-pasar utama kita cukup menjanjikan ya. Cina juga dia mulai sudah bergeser kalau penerawangan kami, data yang kami dapatkan begitu, walaupun memang impor Cina memang 60%, 70% dari softwood, dari conifer, tapi dia mulai bergeser ya ke arah yang loris, dia mulai meninggalkan Rusia gitu, dan itu saya pikir juga bisa kita analogikan juga untuk kayu-kayu keras dari negara-negara tropis. Kita mungkin bisa menggunakan itu. Kira-kira seperti itu sementara Mas Iwan, dan saya cukup optimis ya, sebagai kata akhir saya cukup optimis dengan SWLK ini kita antara tujuan ekonomis dan tujuan-tujuan yang lain untuk memperbaiki tata kelola, untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik, mungkin bisa sejalan lah begitu. Dan memang kita perlu banyak duduk bersama ya, makanya memang kita kurang begitu, dan ini saya pikir tadi Christoph sudah menggarisbawahi antar kementerian ini juga perlu banyak berdiskusi, banyak berkomunikasi, sehingga hal-hal seperti yang kemarin terjadi itu bisa kita antisipasi dan mungkin tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu Mas Iwan, terima kasih. Ya, makasih Mas Maryudi. Saya coba pointing out salah satu hal yang penting disampaikan tadi, bahwa kita perlu mengeksplor, artinya gini,
bahwa SPLK itu bukan kata akhir gitu ya. Itu baru visa untuk memasuki sebuah negara, tapi kalau tidak ada upaya membeli tiket, reservasi hotel, segala macam, ya kita nggak nyampe di sana gitu ya. Analoginya seperti itu, bahwa promosi harus perlu diintensifkan, desain yang Vietnam tidak sekedar menjadi hanya tukang jahit sekarang, tapi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, dan kemudian juga tren yang penting dibaca adalah market-market besar seperti Amerika, Korea, Cina, Jepang misalnya juga sudah mulai berubah, bahwa mereka juga lebih peduli kepada isu-isu keberlanjutan dan legalitas. Itu terbukti dari Amerika sendiri pun juga mempertanyakan langkah Indonesia. Asosiasi Importer Kayu Amerika juga mempertanyakan langkah Indonesia pada saat Permendak 15 kemarin dikeluarkan. Jadi poin penting terakhir adalah masih optimis, dan kita perlu menyeimbangkan dan memaksimalkan antara aspek ekonomi dan juga perbaikan tata kelola yang bisa didorong melalui SPLK. Saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh audiens. Saya mohon maaf karena waktunya terbatas, tidak buka Q&A secara langsung dengan para narasumber, tapi saya bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, tidak ada namanya, tapi kurang lebih pertanyaannya adalah, kalau nggak tahu apakah di sini ada Bapak Ibu dari KLHK atau dari kementerian yang lain yang bisa menjelaskan terkait dengan memang bahwa buat UKM itu masih cukup sulit untuk memenuhi beberapa verifier di SPLK. Meskipun sudah ada OSS, tetapi tetap ada beberapa poin yang meskipun misalnya kayak IMB sudah punya, tapi nggak ada SLF-nya, tetap tidak bisa keluar. Nah, apakah ada cara untuk menyederhanakan kembali perizinan yang ada di dalam OSS? Ini dengan asumsi memang bahwa ini masih dianggap sebagai sebuah kerumitan. Tidak ada nama yang disampaikan di sini. Kemudian pertanyaan kedua dari Hans Monggabay, apakah apabila ada Bapak Ibu dari Kemendak dan KLHK, apa bisa diberi waktu untuk share? Jadi nanti saya, kalau ada yang dari KLHK atau Kemendak, mungkin bisa acungkan tangan. Saya ingin buka karena saya cek di sini, saya tidak kenali beberapa. Jadi apa what next untuk SPLK, dan menjamin SPLK tidak diguncang lagi dengan permendak seperti ini di kemudian hari. Itu pertanyaan dari Hans. Nah, kemudian Mbak Diah bertanya untuk seluruh narasumber. Untuk SPLK, huru-hara ini kan selalu berulang. Sebagai sebuah sistem, gangguannya selalu pada titik-titik rawan. Lalu sampai saat ini juga hampir tak terlihat siapa yang merawat dan menjaga sistem. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil, ini pertanyaan untuk semua. Bahkan yang selanjutnya dari Mbak Diah juga, bahwa ya ada asosiasi dalam hal ini yang memang sudah dari awal tidak berkenan dengan adanya SPLK, dan ada stereotyping bahwa SPLK menghambat di dalam sebuah forum internasional. Oke, itu yang pertanyaan, paling tidak 3 pertanyaan. Mungkin ada yang bisa merespon, dan mungkin juga kalau ada nanti Bapak atau Ibu yang dari KLHK mungkin bisa memberi komentar, tapi saya belum tahu siapa yang dari KLHK di sini atau Kemendak. Saya persilahkan dulu mungkin urut saja dari Pak Robert, kemudian Christoph, dan Mas Maryudi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Silahkan. Baik, Mas Iwan. Saya pikir tadi isu yang saya lempar ini memang saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman di LKH ini, bagaimana Permen 30 ini bisa kita sederhanakan. Memang di IKM itu betul. Di IKM ini masalahnya saya runtut aja ya. Jadi pelan-pelan, mungkin kalau kita punya akte perusahaan ada, bisa ya, bisa tidak. Kalau usaha dagang tidak ada, kita punya kita punya kita punya KTP. Lalu dengan mudah kita mendapatkan hari ini MPWP. Ya, kita sangat mudah mendapatkan MPWP. Dengan adanya OSS sekarang, sangat mudah mendapatkan NIB. Ya, di dalam NIB ini ada SIUP, ada TDP. Nah, sampai di sini sangat mudah di OSS ini. Masalah timbul untuk mendapatkan TDI. Di mana masalahnya? Nomor 1, di situ ada kalimat-kalimat
dengan kesepakatan untuk mengurus SPPL, untuk mengurus izin lokasi. Coba dibuka di OSS-nya itu. Ini saya sudah sampaikan 3 tahun berturut di media mana saja dan dalam pertemuan apa saja. Ingat, presiden ke menteri itu mudah. Dari menteri ke dinas tingkat 1 provinsi sangat mudah. Karena itu dia directly instruksinya. Nah, masalah ini terjadi di provinsi ke tingkat 2. Tidak ada otoritas untuk menyederhanakan bagaimana memperoleh TDI ini. Di mana mendapatkan TDI ini? Nomor 1 SPPL-nya. Yang kedua izin lokasi. Ini mati. IKM ini mampus di sini. Ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau daerah lokasinya itu abu-abu. Bapak boleh buka semua RUTR Indonesia. Ini abu-abu. Ya, tidak jelas. Nah, belum lagi ditambah dengan SPPL. 600 meter persegi. Di atas itu, ini masih IKM loh. Di atas itu mesti UKL, UPL. Apa yang terjadi? Di lingkungan hidup UKL, UPL ini, maaf, saya bukan menyerang, tapi saya menyampaikan fakta yang tiap hari saya mendapat masukan dari anggota IKM. Bagaimana mendapatkan UKL ini, UKL, UPL ini harus dengan konsultan. Konsultan ini biayanya 15 juta, 18 juta, sampai 25 juta. Boleh dicek. Apa yang saya sampaikan ini karena ini kami punya data. Nah, ini yang saya maksudkan dengan bagaimana mempermudah izin. Mohon izin, saya nggak ngerti di ahli-ahli kehutanan supaya standarisasi perifer ini tidak berubah. Apakah bisa misalnya SPPL ini dinaikkan misalnya menjadi 2.000 meter persegi, bangunannya bukan tanahnya loh. Ya, ini jalan keluar sehingga di SPPL. Lalu SPPL itu tidak perlu di lingkungan hidup, mungkin di camat. Karena kita perlu allowance, kita perlu dispensasi. Mungkin di camat sudah cukup. Nah, dasarnya camat apa? Itu izin ke kiri, ke kanan, ke tetangga. Karena ini memang, maaf, saya bukan mengecilkan arti teman-teman yang di sosek, ya, dari kehutanan, atau mengenai environment dan lingkungan. Tapi kita butuh percepatan legalitas, bukan percepatan membuat SPLK-nya. Karena masalah ini selalu di-announce, dikambing hitamkan bahwa SPLK ini sulit. Menurut saya, dan saya sudah sampaikan bertahun-tahun, SPLK itu tidak sulit untuk mendapatkan izinnya. Yang sulit itu mendapatkan legalitas perusahaannya yang sulit. Buktinya ada. Mari kita sama-sama ke Bali. 168 the third party untuk ekspor. Apa artinya? Orang nggak mau urus perizinan karena nggak bisa keluar. Akhirnya pihak ketiga dapatlah uang 4 juta, 6 juta. Itulah di-announce oleh teman-teman yang nggak senang bahwa SPLK ini mahal. Kalau mau ekspor ada SPLK-nya, dikasihkan ke orang yang ekspor. Jadi memang kita punya kelemahan ini memang sebenarnya harus kita tutupi. Nah, ini mungkin sekaligus Gus menjawab dari Mbak Dia tadi. Saya tidak bicara peningkatan ekspor di sini karena ini segmennya cukup panjang untuk saya bicarakan. Tapi mari kita menggunakan SPLK ini, fee legal ini sebagai diferensiasi, sebagai benchmarking. Ini kita punya own product, Indonesian product untuk announce ke luar negeri bahwa ini loh Indonesia legal loggingnya, legal trade-nya. Ini peluangnya makin besar dan saya optimis karena memang kita punya peningkatan ekspor ini terjadi. Kalau mau bicara peningkatan ekspor tidak ada hubungannya dengan SPLK. Kita bicara mengenai peningkatan ekspor ini sistem yang kita harus bangun di Indonesia. Kita punya kapasitas produksi ini tidak mungkin. Perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada lagi kemampuan untuk menaikkan produksinya. Sudah mati. Kami sudah mengundang kementerian terkait, bicara dengan menteri, sudah capek. Mau bicara investasi bullshit, tidak mungkin orang masuk Indonesia, tidak mudah. Harga tanah aja mahal, keamanannya dan sebagainya. Jadi memang kalau mau menaikkan ekspor ini, jangan 5 miliar US dollar, kita naikkan 20%, 15% aja sudah bagus. Ini ada strateginya. Kita harus bicara finance, menaikkan 5% ekspor, kita harus punya 1 triliun. Ya, kalau kita bicara finance, ada keringanan untuk ini. Yang kedua, pemerintah bisa apa? Itu yang kami sampaikan. Meningkatkan ekspor, pemerintah bisa apa? Kami eksportir ini bisa apa?
Nah, ini diketemukan. Kalau ini ketemu, mesti bisa terjadi. Ini sebenarnya peningkatan ekspor. Dan jangan lupa, produk-produk natural Indonesia tidak mungkin meningkatkan ekspor 2 kali lipat. Dia naik 5%, 10% sudah bagus. Yang bisa kita genjot adalah mass product. Nah, mass product ini, kita punya mesin ini harus CNC. Ya, kita harus CNC ini kita Indonesia tidak produk. Karena itu saya setuju Kementerian Perindustrian, kami minta sampai hari ini tetap pembelian mesin itu ada cashback-nya. Kalau impor 25%, kalau dalam negeri kita dapat cashback 30%. Kita minta perindustrian jangan mendel ini program. Karena ini satu cara untuk revitalisasi mesin sehingga kita tetap bisa mendorong peningkatan ekspor. Ya, banyak faktor lain yang saya tidak bisa sampaikan, belum tenaga kerja. Kalau dia dengan nomor 13 ada ombudsman sampai ini juga gantung banyak sekali. Saya kira terima kasih Mas Iwan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saya pikir tadi menarik poin bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan dan optimis bahwa target misalnya langsung lompat ekspor naik menjadi 5 miliar dolar itu kayak nggak realistis ya Pak ya, bahwa sebetulnya bisa naik 10%, 20% saja sudah luar biasa gitu, karena terkait dengan kapasitas dan kemampuan industrinya sendiri. Nah mungkin pertanyaan yang kedua, mungkin saya coba dorong ke Christoph dan mungkin juga ke Mas Maryudi soal siapa, belajar dari pengalaman setelah 2 kali lah paling tidak Permendak yang terakhir di Permendak 15 ini, terus siapa yang akan menjaga SVLK dan merawat dan memperbaiki SVLK supaya nggak terus-terusan mengalami guncangan seperti ini. Kayaknya nanti kalau begitu frustasi lagi, dorong lagi seperti ini, kayaknya nggak habis-habis, malah jadi nggak sempat jualan, malah sibuknya dengan hal-hal seperti ini. Saya persilakan dulu Pak Christoph. Oke, terima kasih Bang Iwan. Jadi bagaimana menjaga SVLK ini supaya tidak ada goncangan lagi seperti ini? Ya, ini multi-direction, multi-level, multi-stakeholder proses, yang kita akan perlu dorong ke depan. Dan termasuk semua hal-hal yang tadi Pak Robert singgung tentang penyederhanaan, tentang klarifikasi legalitas usaha dan segala macam, itu adalah bagian dari situ juga. Saya kira untuk di tingkat regulasi atau legal basis yang saya singgung tadi, kita harus pikirkan SVLK dan VPA sendiri itu juga apakah cukup dengan Perpres 21 ini, apakah perlu lebih dari itu supaya tidak digoyang secara gampang seperti ini. Saya mungkin nyambung sedikit bahwa memang perlu ada banyak upaya di Indonesia sendiri seperti tadi simplifikasi, subsidi, penyederhanaan, kapasitas, bridge building antara kementerian juga. Mungkin saya kembali sebentar ke hal-hal yang tadi Ibu Dia dan juga Pak Ahmad singgung tentang bagaimana di luar Indonesia, apa yang perlu di luar, karena itu juga sangat penting. Kita ingat bahwa kayu flekti ini, kayu V-legal ini adalah hal yang masih cukup baru, dan ya ada beberapa tahun dari saat flekti ini mulai licensing, dan saya kira kita masih dalam proses brand building kayu flekti ini, dan untuk itu memang saya akui setuju bahwa perlu ada juga upaya yang lebih kuat di pihak Eropa, di pihak kita sendiri EFI, ada ITTO, ada IMM, semua pihak-pihak yang harus tetap lakukan outreach untuk menginform dan meyakinkan buyer-buyer di member states di EU tentang kualitas, jaminan, dan sebagainya legalitas kayu flekti ini. Saya kira juga, karena sebentar saya mau juga singgung tentang Vietnam, karena ini penting juga. Dan sering terjadi point of reference waktu pembicaraan debate kemarin P15, bagaimana Vietnam begitu banyak pencapaian yang heboh, karena memang ini juga bagian penting dari komunikasi ke semua stakeholder di Indonesia, terutama private sector dan kementerian yang lain, bahwa
faktor-faktor yang menimbulkan kenapa Vietnam bisa heboh seperti ini adalah banyak. Bukan cuma SVLK atau legalitas. Ada banyak hal di situ yang menentukan kenapa Vietnam bisa 5 kali lipat ekspor furniture daripada Indonesia. Jadi ini sangat penting untuk memahami dan mungkin jadi bagian dari diskusi bersama, brown bag, coffee morning atau apapun nanti untuk mencermati itu. Dan juga market lain ya seperti Cina yang seperti Pak Mas Maryudi singgung, sudah ada working group Cina Indonesia untuk MRA, Mutual Recognition Agreement. Ini perlu didorong lagi dan lihat bagaimana itu bisa maju supaya V-legal ini direcognize di sana. Terakhir EUTR, ya ini memang seperti EUTR ini masih masih rolling, masih implementasi, dan memang ada perbedaan antara di level of implementation nggak semua, tapi saya kira ini dari tahun ke tahun dia lebih ketat, lebih jelas, lebih kuat, dan ini juga akan membantu kita untuk menunjukkan bahwa V-legal ini adalah value added. Jadi ini dari sisi itu saya kira kita banyak yang bisa dilakukan untuk membantu SVLK dan membantu menunjukkan nilai value added dari SVLK itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Christoph. Terakhir ke Mas Maryudi, semua pertanyaan tadi, plus tambah satu lagi respon terhadap bahwa gimana kalau enggak SVLK ini kan sementara ini diatur dari level permen, peraturan menteri. Perlu nggak dinaikkan levelnya menjadi ke Perpres seperti layaknya ISPO, another home ground certification standard gitu ya untuk sawit. Mungkin bagus juga kalau belajar dari inspirasi ISPO, level peraturannya dinaikkan menjadi peraturan presiden, menjadi lebih kuat mengikat antar kementerian dan para pihak lainnya. Itu pertanyaan terakhir. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Saya tertarik pertama dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robert ya. Memang kami juga menemukan bahwa memang bukan SVLK-nya yang susah ya, tapi izin-izin yang lainnya yang mungkin perlu dipermudah begitu. Dan ini memang sebenarnya kan tujuan dari SVLK ya, untuk memangkas ini begitu. Dan kalau memang tidak ada political will dari non kehutanan juga, ini juga menjadi satu permasalahan lagi begitu, bahwa tujuan dari SVLK itu tidak tercapai. Good governance-nya mungkin juga inilah yang mungkin perlu kita perlu perkuat bersama begitu. Sehingga tapi ada satu hal lain yang mungkin perlu kita angkat adalah mungkin di LHK sendiri perlu untuk melihat kembali di SVLK-nya itu, mungkin kita mungkin juga melihat di lapangan juga ada industri-industri yang relatif loris lah begitu ya, dari perhutani, dari hutan tanaman, dan itu mungkin bisa kita tinjau ulang begitu, sehingga untuk memfasilitasi kawan-kawan yang mungkin masih menganggap bahwa SVLK ini memberatkan begitu. Di sini mungkin semacam apalah mungkin rekognisi bahwa kalau loris begitu mungkin relatif lebih mudah lagi gitu. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang sulit. Tadi Pak Robo juga mengatakan untuk IKM pun juga relatif sudah relatif mudah begitu. Tapi hal-hal tadi ya, hal-hal untuk rekognisi misalkan yang loris bisa disederhanakan lagi, tentu akan sangat membantu juga begitu. Saya sepakat dengan Pak Christoph bahwa Vietnam itu ya banyak faktornya ya, tidak lagi-lagi ini bukan masalah legalitas atau apa atau SVLK, bukan itu. Tadi saya katakan itu hanya bisa saja tadi masalah desain. Kebijakan fiskal mereka berbeda, mereka ada subsidi, Vietnam relatif subsidinya lebih besar, dan ini menjadi permasalahan kan belakangan ini dengan Korea, dengan Amerika dia ada tuduhan dumping dan lain sebagainya, dan ini kan tidak terjadi di Indonesia begitu. Faktor-faktor itulah yang mungkin bisa menggenjot ekspor Vietnam begitu, dan ini saya pikir mungkin juga
pemerintah mungkin juga perlu juga lah memberikan lebih banyak lagi support lah kepada kawan-kawan begitu. Walaupun tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak alasan lagi bahwa SPLK berat, SPLK mahal begitu. Tapi kalau misalkan ada support ekstra kan mungkin juga bisa memberikan menggenjot ke level yang lebih tinggi. Dan juga komunikasi ya, nampaknya KLHK mungkin perlu lebih banyak memperkuat. Saya tidak tahu pasti ya dalamannya KLHK, tapi nampaknya kok mungkin perlu ekstra lagi lah, kerja lagi. Nampaknya juga yang saya perhatikan relatif sudah happy begini aja, tahu-tahu kaget dengan adanya tadi goyangan-goyangan begitu kan. Ini satu permasalahan yang kelihatan sekali bahwa komunikasi relatif kurang di situ begitu. Dan sepakat dengan Pak Christoph, perlu banyak diskusi lah begitu ya. Jadi termasuk diskusi-diskusi tadi kan, tidak hanya SPLK ini sudah satu hal yang matang, bagus dan lain sebagainya. Kita kan ada dinamika-dinamika yang perlu kita respon bersama begitu, sehingga hal-hal goyangan-goyangan ini tadi bisa kita minimalkan. Dan nampaknya upaya-upaya untuk perpres atau peraturan tidak hanya sekedar level menteri kan pernah diupayakan, walaupun nampaknya kalau saya memperhatikan sudah putus asa begitu ya. Sudah semangatnya sudah turun begitu. Mari kita bersama-sama lagi untuk mencoba menginisiasi itu kembali untuk levelnya lebih tinggi, sehingga bisa mengunci komitmen dari berbagai pihak, berbagai stakeholder, berbagai kementerian, dan juga mungkin sampai tidak hanya pusat tapi juga level-level bawah. Tadi Pak Robert juga menggarisbawahi, mudah sekali mungkin untuk level menteri, tapi level bawah mungkin relatif mungkin perlu usaha ekstra begitu. Mungkin itu Mas Iwan komentar dari saya. Kayaknya Mas Iwan mute. Oke, sudah. Satu pertanyaan terakhir, dan mungkin ada dua yang belum diadres, tapi kalau yang tadi terkait dengan pertanyaan soal level peraturan SPLK perlu ditingkatkan dari permen menjadi perpres. Mungkin saya mau nantangnya sih nanti ke host nih, ke kaum terlapak, mungkin untuk bisa ngelit ide mendorong seperti ini kalau dirasa perlu gitu ya, untuk memperkuat SPLK. Siap support Mas Iwan. Ya. Support moral lah gitu ya. Ya, kalau kita support moral dengan doa gitu kan dari belakang. Itu tantangan untuk host. Nah, kemudian tapi satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup. Mohon maaf saya tidak buka floor untuk bertanya langsung, tapi ada satu pertanyaan dari Hari soal tadi disebut banyak Vietnam lah, kenapa dia lebih maju. Mungkin ada dari salah satu narasumber bisa nyebut kira-kira secara spesifik yang membedakan Vietnam. Kalau saya perhatiin, Vietnam itu ngerjakan PR-nya dengan baik. Sementara Indonesia tidak mengerjakan PR-nya dengan baik, ngerasa cukup dengan punya SPLK gitu ya. Padahal sebetulnya tadi itu cuma baru pas masuk, baru visa untuk masuk, tapi banyak prasyarat lain lagi untuk mendapatkan sambutan yang meriah dari pasar. Nah, tadi contoh Vietnam. Mungkin saya mengundang Pak Robert aja, mungkin secara singkat, apa sih yang membuat Indonesia berbeda dari Vietnam? Terima kasih. Saya cerita sedikit. Teman saya itu ada pabrik di Indonesia dulu, itu 6 tahun lalu. Dia kerja 25-28 kontainer per bulan. Lalu dia nyuruh, Pak Robert tolong bantu kirim kayunya ke Vietnam. Jadi saya sudah ke Indra di sini. Waktu itu SPLK-nya masih belum ada, masih acak-acak, jadi saya bisa kirim kayu ke Vietnam. Apa hari ini? Hari ini terjadi apa? Di Vietnam dia 56 kontainer, ya, kerja interior saja. Lalu saya tanya, kenapa kok kamu tidak pilih Indonesia? Nah, ini memang nomor satu itu boleh dicek saja bagaimana investasi. Investasi ini Indonesia harus memberikan allowance. Kita harus memberikan tanah. Kalau mau kita cerita Vietnam. Kemarin tahun lalu saya dengan BKPM datangkan investor China. Ada 200 di sana. Yang datang Indonesia 15.
kami mengunjungi Jawa Tengah. Ada 3 kabupaten yang ditunjuk, yaitu nomor 1 itu ada di semua di Jawa Tengah, ada di Kendal, ada di Pemalang, dan ada di Boyolali. Apa yang terjadi? Saya sudah wanti-wanti, saya sudah sampaikan kepada stakeholder sana, Pak Bupati, melalui gubernurnya, tolong diberikan data yang benar. Harga tanah itu piro? Harga tanah itu berapa? Itu saja tidak memberikan satu hasil yang signifikan. Mereka mau masuk Indonesia dengan US dollar 20 per meter persegi. Kalau harganya di atas 20 dolar, itu tidak mungkin. Saya beri contoh, itu di Kendal, itu harga tanah 2,5 juta. Ya gimana mereka mau masuk? Ini baru dari investasi. Lalu yang kedua, itu mereka punya produksi yang bisa digenjot bagus adalah yang mass product. Mass product itu artinya kita produksi massal, ya. Ada bahan pendukungnya. Kita bahan pendukung juga masih banyak impor. Kita punya plywood juga ada impor. Sedangkan kita punya hutan cukup, kita punya plywood impor. Ya, itu dan HPL dan sebagainya. Itu bahan-bahan pendukung untuk menciptakan mass product. Lalu apa yang terjadi? Kita bukan pencetak mesin. Ya, kita bukan pembuat mesin, kita beli mesin. Mereka pakai CNC, ya. Kita kerja 25 orang, dia kerja 2 orang, ya. Jadi ini kecepatan produksi juga kita kalah. Kalau market kita tidak kalah sebenarnya. Kalau market itu mudah. Indonesia itu dilirik, mereka tahu bahwa Indonesia itu punya hutan. Tapi kemampuan produksi Indonesia ini tidak pernah bisa mencapai. Jadi saya tanya teman-teman yang besar juga, yang omsetnya 1 triliun, ya kalau mau ya kita mesti bareng pemerintah. Ya, saya beri contoh. Teman saya yang produksinya 1 triliun 1 tahun hari ini, dia buka area di Kendal. What happened? Dia buka 6 hektar di sana. Apa yang terjadi hari ini? Izin lokasinya aja nggak keluar. Lo gimana? Jadi mereka merasa mau investasi Indonesia ini semua sulit. Ya, dia punya tanah 6 hektar. Dia mau naikkan produksinya. Ini jelas kapasitas mau naikkan ekspor. Tapi perizinannya sampai hari ini tidak keluar. Apa yang dimaksud perizinan? Karena itu RUTR di daerahnya abu-abu. Sulitnya setengah mati mengurus. Nah ini contoh-contoh yang saya sampaikan. Belum lagi insentif pajak. Ya, kita mau masuk insentif pajak itu, ya kita harus mengikuti China. Kita trade dulu, kita masukkan dulu ke Indonesia, lalu kemudian 5 tahun baru kita berikan pajak. Tapi kita ngikat, pelan tapi pasti. Nah Indonesia ini lemah dalam hal-hal yang demikian. Lalu apa kelemahan lain di Indonesia? Mohon dicatat baik-baik. Indonesia ini market depend on request. Yang kita butuhkan adalah market depend on product. Kita perlu waktu. Seperti Honda. Honda itu dia bikin merek Honda laku. Asal mereknya Honda, dia branding laku. Kita tidak. Maaf, ada Mr. Christoph. Temannya Mr. Christoph datang. Kasih gambar sama saya. Harga kursinya berapa? Oh, US dollar 75. Dia pergi ke samping saya. Berapa? Oh, 73. Di samping berapa? Jadi market ini atas permintaan. Lah kita tidak mungkin bisa survive. Tidak mungkin. Kita harus punya lembaga. Nah ini kita sudah rintis dengan Kementerian Perindustrian sebagai contoh. Kita ada pusat desain nanti di Jogja. Ya, kita akan. Nah ini perlu modal. Jadi perlu kerjasama. Kalau membuat sampel itu harus ada uangnya. Tidak ada perusahaan yang punya kemampuan 3 kali lipat untuk membuat sampel. Every day dia buat sampel sehingga dia bisa market, sehingga nanti dia bisa bahwa dia punya PT ini depend on dia punya produk. Dia ada sampel produknya, dia yang cipta, lalu dia bisa jual. Ini perlu waktu. Nah ini merubah image ini bukan barang 1 tahun 2 tahun. Kita punya lembaga riset mengenai desain, kita punya modal untuk membeli bahan baku, kita punya ahli desainer untuk menciptakan produk. Ini mungkin sekelumit kalau kita mau bandingin dengan Vietnam. Kalau Vietnam ini memang ya itu, saya bilang, kasihkan kita mesin CNC. Saya punya teman-teman minta, kita ada program sekarang namanya factory sharing. Ya, tunggu kalau keluar saya akan announce. Teman saya kerja 14 kontainer, dia ada tanah free. Kita minta bantuan pemerintah, masukkan mesin CNC. 14 pasti jadi 28 kontainer. Saya jamin.
Ini langkah-langkah yang kita harus ambil. Lalu tidak ada uangnya, ya diberi kredit. Kini kita sudah sampaikan ini, kita perlu 40 pengusaha besar untuk menaikkan ekspor 20%. Jangan bicara 5 miliar US dollar loh, ya. Maaf, jadi saya tidak suka bohong. Saya nyampaikan kita step by step untuk gini. Dan hal yang paling penting lagi, kenapa IKEA bisa populer? Karena dia punya sustainable di bahan baku. Kita tidak. Kalau saya order hari ini mahoni, saya dapat order 20 kontainer, baru jalan 10 kontainer, mahoninya tidak ada lagi. Setengah mati. Akhirnya mereka apa? Mengambil impor. Ya, karena itu impor sustain, bisa berkelanjutan. Indonesia ini, jadi saya sampaikan, kita harus tanam. Kita harus tanam karena kita punya kebutuhan kayu ini makin meningkat. Ya, hutan kita kalau di hutan alam pasti menurun. Nah, jadi hutan-hutan yang bukan alam ini kita mesti jaga, kita pelihara. Bagaimana membuat sistem, sampaikan di KLHK, tanah-tanah kosong kita tanami. Dari mana bibitnya? Ya dari KLHK. Ya, Oke. Ini contoh. Terima kasih. Ya, makasih Pak Robert dan selalu semangat gitu ya. Ini dan saya pikir ini menarik sebagai penutup gitu ya diskusi kita hari ini, bahwa banyak PR sebetulnya yang belum kita kerjakan, yang membuat kita pun bahkan dengan Vietnam sudah ketinggalan jauh. Artinya kalau kita mau sama mereka, ya nggak cuma komplainnya, tetapi usahanya juga jauh lebih keras sama dengan Vietnam. Tadi ada insentif pajak, ada kemudahan perizinan, kemudian juga pengembangan teknologi, dan kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah Vietnam itu mempengaruhi pasar. Permintaan pasar itu didrive oleh Vietnam. Sementara Indonesia ini kayak tukang jahit, menerima pesanan gitu ya, yang pada akhirnya sangat tergantung kepada pasar maunya apa. Saya pikir itu tadi salah satu hal yang menarik kita diskusikan adalah sebetulnya satu, SPLK itu hanya menjadi salah satu prasyarat untuk meningkatkan kinerja ekspor. Bukan segalanya, visa masuk gitu ya. Dan kemudian juga perlu diperkuat dan merawat bagaimana SPLK ke depan supaya nggak selalu mengalami gangguan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dari legalitas itu sendiri. Tadi usulan Mbak Dia secara terus bilang bahwa bisa nggak kita sama-sama dorong naikin level peraturan ini menjadi peraturan presiden, misalnya sama seperti ISPO. Dan saya pikir mungkin ini penutup dari saya, mungkin ini tantangan yang kita kasih nih ke host, ke kaum telapak, bagaimana bareng-bareng gitu misalnya kalau memperkuat dan merawat SPLK, karena kita percaya bahwa ini menjadi salah satu alat untuk memperbaiki pengelolaan hutan Indonesia sembari menyeimbangkan manfaat ekonominya. Bahwa pasar pun juga bergerak ke arah menerima lebih baik legalitas. Cina misalnya selama ini dianggap bebas-bebas saja, nggak perlu legal, nggak perlu sustainable, sudah mulai mengarah ke sana. Jadi artinya kembali kita punya PR untuk mengejas diri kita sendiri dan belajar dari pengalaman Permen 15 kemarin, Permendak 15 kemarin, kita perlu mungkin tadi membangun jembatan antar lembaga, tidak terbatas hanya pemerintah, tetapi juga CSO dan kelompok masyarakat lainnya, khususnya asosiasi dan para pelaku usaha, untuk bagaimana terus kita memperkuat upaya kita sama-sama untuk memastikan bahwa hutan Indonesia menjadi lebih baik, sementara nilai ekonomi yang diperoleh dari hutan tersebut dengan dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan juga jadi lebih baik. Mungkin itu dari saya sebagai moderator. Saya serahkan kembali ke teman-teman kaum, kepada Izzat untuk menutup diskusi kita, karena udah hampir jam 5:30, saya juga harus menyiapkan masakan untuk buka dan yang lain juga mungkin perlu mempersiapkan diri. Saya harus pulang dulu, Mas. Ini Mas. di kantor ini. Makasih. Persilakan Izzat. Thank you Pak Robert, thank you Pak Christoph, makasih Mas Maryudi untuk diskusi yang menarik sore ini. Terima kasih. Silakan Izzat. Bapak Christoph, Mas Iwan, terima kasih. Mas Iwan sudah membantu kita dan memberikan tantangan kepada kaum ya. Sebenarnya ini juga PR yang bersama. Tadi kita juga dapat penjelasan dari Bapak Robert tentang SPLK yang sulit. Terima kasih juga untuk Profesor Ahmad Maryudi atas paparannya mengenai SPLK dan PR-PR yang sebenarnya harus kita selesaikan bersama. Dan terima kasih untuk partisipan yang hadir di webinar kita sore ini. Kami dari kaum telapak mengucapkan sama-sama puasa. Terima kasih masih hadir dan sampai jumpa nanti di. Boleh satu poin sebentar. Kepada teman-teman jurnalis, kalau mau bertanya ke panelis segala macam, saya persilahkan untuk
langsung Japri gitu ya untuk mengklarifikasi atau bertanya lebih jauh. Saya persilakan. Ya, ingetin aja. Mas ya. Terima kasih wartawan dan rekan lainnya. Selamat sore dan salam untuk sahabat kaum. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Thank you Mas Iwan. Terima kasih Pak Ya, Robert. makasih, Pak Roland. Selamat jadi Mr. Kiltrop. See you Thank you. ya. Yes, see you, Pak. Thank you. Oke, thank you so much.